Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 perkoperasian yang akan menjelaskan tentang sisa hasil usaha koperasi yang diampu oleh Ibu dosen Metari Ritongga SPD MPDE. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Adela Devira. Yang kedua, saya sendiri Adinda Putri. Yang ketiga, Aditya Verino. Yang keempat, Aldi Perdana. Yang kelima, Arman Sidik. Materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, pengertian SHU. Yang kedua, informasi dasar. Yang ketiga, pembagian SHU per anggota. Yang keempat, prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi. Yang kelima, rumusan pembagian SHU. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari SHU atau disebut juga dengan sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan beban-beban, penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Menurut para ahli, sisa hasil usaha adalah selisih dari seluruh pemasukan dan penerimaan total dengan biaya total dalam 1 tahun buku bila dilihat dari aspek ekonomi manajerial. Adapun pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas dasar kontribusi anggota koperasi terhadap beban-beban koperasi. SHU harus dibagikan kepada para anggota sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar koperasi berdasarkan hasil rapat anggota tahunan. Pada akhir tahun periode, setiap koperasi mengadakan rapat akhir tahun. Salah satu agendanya adalah menyampaikan pertanggungjawaban pengurus yang salah satunya adalah laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi terdiri dari 1. Laporan perhitungan sisa hasil usaha. 2. Laporan perubahan posisi kekayaan bersih. 3. Neraca. Untuk informasi dasar SHU ada beberapa macam. Yang pertama, SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Yang kedua, bagian atau persentase SHU anggota. Yang ketiga, total simpanan seluruh anggota. Yang keempat, total seluruh transaksi usaha atau volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota. Yang kelima, jumlah simpanan per anggota. Yang keenam, omset atau volume usaha per anggota. Yang ketujuh, bagian persentase SHU untuk simpanan anggota. Yang kedelapan, bagian persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Pembagian SHU per anggota. Pembagian SHU kepada anggota koperasi mencakup 2 bagian sebagai berikut. Jasa modal atau simpanan. Jasa modal atau simpanan adalah bagian SHU untuk diberikan kepada anggota menurut besar simpanan mereka. Semakin besar simpanan seorang anggota koperasi, maka semakin besar pula SHU yang akan mereka peroleh nantinya. Simpanan dalam hal ini adalah simpanan wajib dan simpanan pokok. Berikut adalah rumusnya. SHU jasa modal sama dengan bagian SHU untuk modal per total simpanan dikali simpanan anggota. Prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi. Anggota koperasi memiliki 2 fungsi ganda, yaitu yang pertama sebagai pemilik dan yang kedua sebagai pelanggan. Sebagai pemilik, seorang anggota berkewajiban melakukan investasi. Dengan demikian, sebagai investor, anggota berhak menerima hasil investasinya. Di sisi lain, sebagai pelanggan, seorang anggota berkewajiban berpartisipasi dalam setiap transaksi bisnis di koperasinya. Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut. Yang pertama, SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Pada hakikatnya, SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari transaksi dengan anggotanya, pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota tersebut, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi. Yang kedua, SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota itu sendiri. SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi tersebut. Oleh sebab itu,
perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota. Yang ketiga, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Proses perhitungan SHU per anggota dalam jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besarnya partisipasi kepada koperasi. Yang keempat, SHU anggota dibayar secara tunai. SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. Rumusan pembagian SHU. Perhitungan SHU tergantung pada ragam usaha koperasi. Perhitungan SHU bila koperasi itu bergerak di bidang perdagangan adalah menggunakan rumus sebagai SHU kotor, penjualan bersih, harga pokok penjualan. Atau bisa juga dihitung sebagai SHU bersih, SHU kotor, usaha, penilaian usaha, pendapatan dan lain-lain. Dan bila koperasi itu bergerak di bidang jasa, maka perhitungan SHU adalah sebagai pendapatan jasa seluruh badan. Item-item pembagian SHU dari anggota dan bukan anggota. SHU dari anggota ada 7 bagian. Yang pertama anggota koperasi, kedua cadangan koperasi, ketiga dana pengurus, keempat dana pegawai atau karyawan, kelima dana pendidikan, keenam dana sosial, dan yang terakhir cadangan koperasi. SHU dari bukan anggota ada 6 bagian. Yang pertama cadangan koperasi, kedua dana pengurus, ketiga dana pegawai atau karyawan koperasi, keempat dana pendidikan, kelima dana sosial, dan yang terakhir dana pembangunan.